Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda itu ada 3 adik-adik, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil itu berwujud padat. Minyak dan air itu berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon itu berwujud gas. Dapatkah adik-adik menyebutkan contoh lainnya? Nah, adik-adik kita sudah belajar di kelas 2 bahwa wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Nah, di kelas 3 ini kita mengulang lagi tentang wujud benda yaitu padat, cair, dan gas. Amati lingkungan sekolah adik-adik semuanya. Tentukan nama-nama benda lalu kalian tuliskan dalam tabel itu sesuai dengan wujudnya. Apakah wujudnya padat, cair, atau gas? Nah, contoh benda padat yang ada di lingkungan sekolah adalah buku, meja, kursi, tas, papan tulis, dan lain sebagainya. Contoh benda cair yang ada di sekolah adalah air. Tinta spidol itu adalah benda cair. Lalu benda gas yang ada di lingkungan sekolah kita ada udara, oksigen, ada asap, itu adalah benda gas. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu adalah 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jadi jarak dari rumah Edo ke kebun binatang itu adalah 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Pada pembelajaran subtema sebelumnya, kita sudah belajar mengukur panjang benda dengan satuan meter dan sentimeter. Nah, hari ini kita akan belajar mengukur satuan jarak dengan kilometer dan meter. 1 kilometer yang harus adik-adik ketahui itu ada 1000 meter. Jadi kalau ada 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter adik-adik. Sekarang jarak rumah Edo ke rumah nenek tadi 5 kilometer 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, kita bisa tuliskan 5 km 300 meter sama dengan titik-titik meter. Nah, di sini yang kita ubah adalah kilometernya karena 300 meter sudah satuannya sudah meter, tidak perlu kita ubah. Yang kita ubah adalah 5 kilometer. Nah, 5 kilometer itu ada berapa meter? 1 kilo ada 1000. Kalau 5 kilometer berarti 5 dikali 1000 meter. Berapa 5 dikali 1000? Ya, 5 dikali 1000 itu 5000 adik-adik. Jadi 5 kilometer sama dengan 5000 meter. Lalu kita tuliskan di sini adik-adik. 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan berapa? Hayo, 5000 ditambah 300. Ya, 5300 meter. Jadi jawabnya jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Perhatikan denah ini adik-adik ya, ada beberapa denah yang harus kalian perhatikan. Rumah Siti ke sekolah. Nah, rumah Siti di sini ke sekolah di sini ya. Jaraknya adalah 5 km 100 meter. Kita disuruh mencarinya dalam satuan meter. Maka kita bisa tuliskan di sini 5 km 100 meter sama dengan titik-titik meter. Mana yang harus kita ubah adik-adik? Kalau 100 meternya sudah sama nih satuannya meter. Berarti yang kita ubah adalah 5 kilometer. Nah, adik-adik tahu kan 5 kilometer itu sama dengan 5000 meter. Didapat dari mana? Dari 5000 dikali 1000. Berarti 5000 meter ditambah 100 meter.
Berapa ya? Ya, 5.100 meter. Jadi, jarak rumah Siti ke sekolah adalah 5.100 meter. Muatan SBD PKD 3.3 dan 4.3. Gerak dalam tari. Gerak pada tari adalah gerak pada tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Penari perlu memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan dengan indah. Gerakan pada tari meliputi gerak kepala, tangan, dan kaki. Kali ini kita akan mempelajari gerak kepala dan tangan. Contoh gerak kepala yaitu menoleh, menengok, dan menggeleng. Contoh gerak tangan yaitu melambai dan merentangkan tangan. Perhatikan contoh gerakan kepala berikut. Ada gerakan menengok, gerakan menggeleng, dan gerakan mendongak. Perhatikan contoh gerakan tangan berikut. Ada gerakan merentangkan tangan, gerakan melambaikan tangan, dan gerakan tangan di atas diangkat ke atas. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Manfaat sikap tolong-menolong. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun kita berada. Tolong-menolong dapat kita lakukan mulai dari hal-hal kecil, misalnya saat di rumah kita dapat membantu ibu merapikan tempat tidur atau membantu adik mengerjakan tugas sekolah. Saat di sekolah, kita dapat menolong teman yang terjatuh atau membantu guru membersihkan papan tulis. Menolong orang lain merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat menolong, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras agar kerukunan tetap terjaga. Manfaat sikap tolong-menolong kepada sesama antara lain sebagai berikut. 1. Meringankan beban orang lain yang sedang kesusahan. 2. Meringankan pekerjaan orang lain. 3. Mempererat hubungan antar sesama. 4. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Kebiasaan saling menolong akan menumbuhkan rasa saling peduli dengan sesama. Sekian materi hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.